Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Ratu Nikmah, NIM 190521100066 dari kelas Sosiologi 4B, Prodi Sosiologi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan dan memaparkan sedikit mengenai pola industrialisasi yang ada pada industri di desa saya, yaitu Desa Sukorejo, Bojonegoro, Jawa Timur. Pada kali ini, saya memilih industri yang berfokus pada bidang konveksi, di mana konveksi tersebut berfokus terhadap pembuatan pakaian olahraga, terutama olahraga sepak bola. Industri tersebut dikelola dan dibangun oleh Bapak Zainuddin, dan industri tersebut bernama Industri Konveksi Total Sport Bojonegoro. Untuk melihat pola industrialisasi yang terdapat pada industri konveksi Bapak Zainuddin, saya menggunakan 4 metode dalam melihat pola industrialisasinya. Yang pertama, ada metode social mapping. Yang kedua, ada metode diagram Venn. Yang ketiga, ada metode food basket atau pola konsumsi. Dan yang keempat, ada metode matrix scoring. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, akan saya paparkan sebagai berikut. Metode yang pertama ada social mapping, di mana metode ini digunakan untuk menyajikan gambaran di suatu wilayah. Secara umum, mata pencaharian masyarakat Desa Sukorejo, Bojonegoro sangatlah beragam dan memiliki usaha-usaha yang beragam pula. Salah satunya adalah industri konveksi pakaian olahraga yang dikelola oleh Bapak Zainuddin. Industri atau usaha konveksi yang bernama Total Sport BJN ini dimiliki dan dikelola oleh Bapak Zainuddin, di mana industri ini terletak di Jalan Basuki Rahmat, Gang Masjid, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Industri konveksi Total Sport BJN berjarak 1 km dari tempat tinggal peneliti dan berjarak 4 km dari pusat kota Kabupaten Bojonegoro. Kondisi konveksi dari Bapak Zainuddin ini terbilang cukup padat, di mana para karyawan memiliki jam kerja sekitar pukul 8 pagi hingga pukul 4 sore. Kemudian, industri konveksi Bapak Zainuddin ini memiliki 20 orang karyawan yang terbagi dalam beberapa pengerjaannya. Pembagian pekerjaan tersebut meliputi admin, finishing pakaian, pemotong, penjahit, dan mengecek produksi barang. Industri konveksi yang dikelola oleh Bapak Zainuddin didirikan pada tahun 2009. Beliau mengatakan bahwa modal awal yang Bapak Zainuddin keluarkan untuk membangun usaha industri konveksi Total Sport ini adalah sekitar 6 juta rupiah. Dan tahun 2017, Bapak Zainuddin memperluas area tempat konveksinya seluas 500 meter persegi. Untuk sistem distribusi terhadap produknya, Bapak Zainuddin juga membuka toko khusus sebagai wadah untuk mendistribusikan hasil produknya, di mana produk yang dihasilkan oleh Bapak Zainuddin berupa pakaian olahraga, khususnya olahraga di bidang sepak bola. Lalu, dalam pengambilan bahan produksi, Bapak Zainuddin secara khusus membelinya di salah satu pabrik kain yang ada di kota Solo, Jawa Tengah. Metode yang kedua adalah diagram Venn. Dalam metode ini, kita dapat mengetahui masalah apa saja yang menjadi prioritas, dan dalam metode ini juga kita harus mengetahui apa saja yang menjadi permasalahan yang dihadapi. Alat ya, karena keterbatasan modal. Alat itu sangat butuh banget. Mencari konsumen itu sulit, nggak gampang, nggak mudah. Karyawan sulit juga atau enggak? Karyawan ya sulit, jadi karyawan itu jarang dapat yang langsung dapat tenaga ahli gitu. Jadi mulai dari nol dia nggak bisa. Yang penting punya niat kerja aja. Setelah melakukan wawancara bersama Bapak Zainuddin sebagai pemilik industri konveksi Total Sport, maka berikut adalah prioritas masalah yang Bapak Zainuddin dalam pengelolaan industri konveksi Total Sport tersebut. Yang pertama ada modal, di mana pada awal pendirian usaha konveksi Total Sport tersebut, Bapak Zainuddin mengatakan bahwa kekurangan modal merupakan permasalahan utama yang beliau hadapi, di mana akibat dari kekurangan modal tersebut berimbas kepada alat produksi yang dimilikinya. Karena pada awal pendirian usaha konveksi tersebut, Bapak Zainuddin hanya memiliki 1 hingga 2 alat produksi saja, yaitu mesin jahit. Kemudian, permasalahan ketiga adalah karyawan, di mana pada awal pendirian usaha konveksi tersebut, Bapak Zainuddin sangat sulit untuk menemukan karyawan yang sudah
profesional di bidang jahit pakaian. Yang keempat, ada permasalahan lokasi, di mana lokasi juga merupakan permasalahan yang dihadapi oleh Bapak Zainuddin, di mana untuk menentukan dan menemukan lokasi yang strategis untuk usahanya sangat sulit. Kemudian ada konsumen, di mana konsumen juga merupakan permasalahan yang paling sulit dihadapi oleh Bapak Zainuddin. Kemudian ada listrik dan internet, karena pada pengelolaan industri konveksi Bapak Zainuddin, listrik dan internet juga merupakan suatu permasalahan yang sulit dihadapi, di mana alat-alat produksi tersebut harus membutuhkan listrik dalam pengerjaannya. Untuk dua bulatan distribusi dan relasi, itu merupakan permasalahan yang sudah dapat dihadapi oleh Bapak Zainuddin dan sudah dapat dicarikan solusinya. Metode 3 adalah food basket atau pola konsumsi. Metode ini digunakan untuk mengetahui pola konsumsi dalam masyarakat. Berikut adalah bahan dan alat yang digunakan dalam industri konveksi Bapak Zainuddin. Yang pertama ada mesin jahit, kemudian ada mesin obras, mesin overdeck, gunting jahit, benang, bahan kain polister, bahan kain jersey, komputer sebagai alat promosi di sosial media, wifi atau internet sebagai penunjang promosi, dan yang terakhir ada listrik sebagai kebutuhan industri konveksi. Dalam pola konsumsi industri konveksi Bapak Zainuddin, setidaknya beliau membutuhkan kain sebanyak 25 kg untuk membuat beberapa baju atau pakaian olahraga. Dalam satu hari produksi, industri konveksi Bapak Zainuddin mampu menghasilkan 100 hingga 200 pieces baju dalam satu hari. Kemudian dengan rata-rata produksi per bulan adalah sekitar 2.000 sampai 3.000 pieces baju dengan harga jual sekitar 85 sampai 120.000. Harga tersebut disesuaikan dengan bahan, desain, serta sablon seperti apa yang dipilih oleh konsumen. Pada tiap produksi industri konveksi yang dikelola Bapak Zainuddin juga terdapat pola konsumsi atau pengeluaran berupa gaji terhadap karyawan. Gaji yang diberikan Bapak Zainuddin kepada karyawannya berkisar 1 hingga 2 juta untuk karyawan pemula dan 2 juta ke atas untuk karyawan profesional. Jadi, pola konsumsi yang dikeluarkan oleh Bapak Zainuddin dalam usaha atau industri konveksi yang dikelolanya adalah untuk pembelian barang dan gaji karyawannya. Dalam sistem distribusi, Bapak Zainuddin memilih untuk membuka toko pribadinya untuk menjual produknya. Lalu beliau juga mempromosikan produknya ke dalam organisasi-organisasi olahraga sebagai salah satu sistem distribusi yang dia pilih. Untuk target konsumen, Bapak Zainuddin menargetkan konsumennya kepada masyarakat Desa Sukorejo dan para remaja yang ada di Desa Sukorejo. Metode terakhir, yaitu metode matrix scoring. Metode ini digunakan untuk mengetahui permasalahan yang harus dipecahkan dengan memberikan skor. Berikut adalah prioritas masalah yang dihadapi oleh Bapak Zainuddin. Yang pertama ada modal, di mana modal memiliki skor sebesar 6. Yang kedua ada alat produksi dengan skor 9. Yang ketiga ada karyawan dengan skor 8. Keempat ada lokasi dengan skor 4. Kemudian ada ide produksi dengan skor 7. Kemudian konsumen dengan skor 5, kemudian produsen bahan dengan skor 3, gaji dengan skor 4, dan yang terakhir adalah listrik dan internet atau wifi dengan skor 3. Kemudian, pada metode diagram Venn sebelumnya dijelaskan bahwa model dan alat produksi merupakan sebuah masalah utama yang dihadapi oleh Bapak Zainuddin dalam kegiatan usaha konveksinya. Namun, dalam wawancara yang dilakukan bersama Bapak Zainuddin, ternyata karyawan juga menjadi prioritas masalah yang dihadapi, di mana tidak semua karyawan telah profesional di bidang usaha konveksi tersebut. Kemudian, kendala selanjutnya adalah jika karyawan izin bekerja, di mana hal itu akan menghambat proses produksi dalam satu hari. Maka untuk mengatasi hal tersebut, Bapak Zainuddin memberikan tunjangan berupa uang jika karyawan tersebut izin sakit saat bekerja. Begitulah hasil dari prioritas masalah dan skor yang dihadapi oleh Bapak Zainuddin dalam pengelolaan industri konveksi Total Sport yang dimilikinya.
Sekian penjelasan mengenai pola industrialisasi di dalam industri konveksi Bapak Zainuddin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.